Tabik pun. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam takjim, salam hormat dari Bupati Lampung Utara, Bapak Haji Agung Ilmu Mangkunegara, SSTP MH. Seyogyanya beliau sendiri yang akan hadir di sini dan menyampaikan sambutan dan beserta kita mengikuti jemaah bersama-sama itu ceramah pada hari ini. Namun pada hari ini beliau di Jakarta karena juga untuk kepentingan kabupaten yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakili. Beliau menyampaikan salam hormat kepada kita semua dan menyaturkan kepada Pak Ustadz selamat datang di Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Lampung, Bapak Haji Bahtiar Basri, Sarjana Hukum, Magister Manajemen yang cepat hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati dan kita takjimi guru kita yang nanti akan memberikan siraman rohani kepada kita, yaitu Ustadz Dr. Safia Riza Basalamah MA. Beliau ini alumnus S3 Universitas Islam Madinah Saudi Arabia dan dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Kita beri aplaus dulu untuk beliau. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan dari unsur DPRD, baik dari tingkat 1 Provinsi Lampung maupun DPRD Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda yang sempat hadir di sini dari jajaran Polres Lampung Utara, dari jajaran Kodim 0412 dan juga dari para pejabat yang sempat hadir di tablik ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Penyelenggara Yayasan Sabilul Mukminin yang bekerja sama dengan Pemkab Lampung Utara, yaitu Ustadz Faruk Farudin. Yang saya hormati Ketua Panitia Ustadz Anwar Fatoni. Yang saya hormati hadir juga di sini bersama kita Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara, Ibu Endah Kartika Prajawati Agung SSTP MH. Yang saya hormati Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, pemuka agama, para alim ulama, tokoh pemuda, para ketua organisasi partai politik, para ketua organisasi majelis taklim yang sempat hadir pada hari ini, dan para hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan sambutan Bupati Lampung Utara pada acara tablik akbar bersama Ustadz Dr. Syarif Reza Basalamah pada hari ini 23 April 2017. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk hadir di sini dalam acara tablik akbar bersama Ustadz Dr. Syarif Reza Basalamah MA, dan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Lampung Utara menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Wimpetang kepada Ustadz beserta rombongan. Semoga kehadiran Ustadz dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sungguh bersyukur dan berbahagia karena kita semua dapat berkumpul bersama guna mengikuti tablik akbar. Mudah-mudahan zikir dan doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan selalu dalam lindungannya menuju hari esok yang lebih baik, menjadi masyarakat madani yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam yang beriman harus senantiasa menyebut dan mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dengan memperbanyak berzikir, karena sesungguhnya kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah diberikannya, yang terasa maupun yang tidak terasa. Dalam ajaran Islam banyak kesempatan dan sarana yang Allah berikan kepada kita. Ada berbagai doa yang bisa dibaca dan berbagai aktivitas kesempatan sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Lampung Utara telah terlihat hasilnya. Hal ini tampak dari meningkatnya gairah keagamaan di masyarakat, tumbuh suburnya majelis-majelis zikir, berkembangnya pusat kajian keagamaan, maraknya kegiatan pengajian, meningkatnya jemaah di masjid-masjid, serta meningkatnya partisipasi lembaga sosial keagamaan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki visi mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, maju, sejahtera, agamis dan bermartabat,
Melalui program Bindu Cita yang telah dilakukan, upaya perubahan di berbagai bidang termasuk bidang keagamaan yang telah melaksanakan begitu banyak program di bidang keagamaannya, antara lain program umroh, program perjalanan haji, program pemberian insentif untuk guru ngaji, pemberian bantuan majelis taklim, pemberian bantuan sarana ibadah, pemberian bantuan setiap desa untuk peringatan tahun baru Hijriah, mengadakan tabligh akbar secara rutin setiap 3 bulan sekali, dan kegiatan keagamaan lainnya. Alhamdulillah, dengan dukungan kita semua, Kabupaten Lampung Utara, pembangunan di kabupaten ini telah nyata dirasakan oleh masyarakat. Dalam kurun waktu 3 tahun telah memperoleh 63 penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional. Pelayanan gratis di bidang kesehatan, pendidikan, ambulan gratis, layanan kependudukan gratis, izin mendirikan bangunan gratis, pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kebersamaan, karena persatuan dan kebersamaan merupakan modal utama guna mewujudkan percepatan pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang semakin baik lagi. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bagi saya tabligh akbar adalah salah satu cara melakukan pendekatan spiritual, karena tabligh akbar ini merupakan wahana syariat Islam dan merupakan kesempatan baik bagi kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Pada kesempatan ini tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada para segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan melaksanakan acara ini sehingga dapat berjalan dengan sukses. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, termasuk terwujudnya kerukunan. Mari semakin bangkit dan maju bersama, satukan hati, mantapkan niat, rapatkan barisan, bersatu padu, bersatu kita kuat, bersama kita hebat untuk mewujudkan perubahan nyata Kabupaten Lampung Utara. Sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin persembahkan sebuah pantun. Ikan berenang di tengah sawah, kadang menepi mencari makanan. Saya senang dengan antusias para jemaah sambut Ustadz yang menjadi kebanggaan. Kursi kayu kualitas pilihan, berlapis busa, bermotif ukiran. Mari bersatu mendukung pembangunan perubahan nyata. Mari kita lanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mari kita simak bersama tausiah yang akan sebentar lagi kita sama-sama mendengarkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Utara, Haji Agung Ilmu Mangkunegara, STP MH. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Sri Widodo, MSSP PB Finisi, yang telah membawakan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Lampung kepada yang kami hormati Bapak Bakhtiar Basri SHMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Ustaz Dr. Safiq bin Riza Al-Ma'idah serta rombongan yang terhormati Wakil Bupati Lampung Utara atau Bupati Lampung Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati Lampung Utara, yang terhormati kawan-kawan anggota Forkopimda Provinsi Lampung yang sedang hadir maupun dari Lampung Utara, hadir dan mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian kawan-kawan dari anggota DPRD baik Provinsi Lampung maupun Lampung Utara yang sudah hadir. Ini Pak Budi ini hadir dari Provinsi Lampung. Yang saya hormati para alim ulama
Ustadz dan Ustadzah, serta tablik akbar yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, sebelumnya saya sampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung kepada kita semua. Karena bersamaan dengan hari ini beliau tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara syukuran putra beliau yang di Provinsi Lampung. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mengawali sambutan ini, marilah tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan suatu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama nantinya mendengarkan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Dr. Sapik, ya. Judulnya pun menggelitik kita juga. My Hijrah, My Adventure. Ya kan? Ini juga menggelitik kita. Apa sih nantinya yang akan disampaikan oleh beliau? Tapi bagi kita, khususnya di Provinsi Lampung, kita harus mengapresiasi kehadiran beliau. Mengapa? Karena beliau ini juga agak susah gitu untuk mengundangnya untuk bisa hadir karena saking sibuknya kan. Apalagi ini sebagai seorang ustadz muda, ya. Saya itu sangat mendambakan orang-orang muda. Tapi saya juga paling takut dengan orang-orang muda karena orang-orang muda juga banyak yang nakal, ya kan? Narkoba misalnya, ya kan? Kemudian tidak juga menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Nah, jadi saya juga berharap nantinya beliau, Ustadz Sapik ini nantinya bisa menyampaikan hal-hal yang memang mendorong kita untuk lebih taat lagi melaksanakan ibadah itu dengan baik. Mengapa demikian? Karena kita tahu tadi sambil ngobrol beliau mengatakan kepada saya bahwa Lampung ini terkenal dengan begalnya, katanya kan. Kota Bumi juga terkenal dengan begalnya dulu, ya kan. Tapi saya katakan, alhamdulillah Pak Ustadz, bahwa begal di Kota Bumi sudah jauh berkurangnya, saya katakan kan. Tepuk tangan dulu ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya sebagai umat Islam kita harus bersatu padu. Artinya kita kompak untuk melaksanakan ibadah dengan sangat baik, ya kan? Jadi sebetulnya di Provinsi Lampung ini banyak sekali ustadz, banyak sekali ulama, banyak sekali pesantren, dan ini harus menjadi kebanggaan kita semua. Artinya Lampung ini banyak mendorong untuk orang lebih dapat beribadah dengan benar dan baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini dapat saya sampaikan bahwa Provinsi Lampung juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Kita lihat misalnya jalan tol, kita lihat misalnya bandara. Insya Allah bandara Lampung akan menjadi bandara internasional, ya kan? Insya Allah nantinya tahun 2018 jalan tol yang di Provinsi Lampung juga akan dipergunakan. Bahkan kalau kata Kepala Dinas, kemudian kata Kementerian PUPR, bahwa jalan tol di Lampung akan kita gunakan nantinya pada saat kita menyambut Idul Fitri yang akan datang. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati,
tapi mungkin belum semuanya, ya kan? Tapi sebagian, insya Allah sudah bisa dipakai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, saya tidak banyak-banyak dan saya tidak akan menggunakan ini untuk ajang politik, tapi murni agama, ya kan? Oleh karenanya saya juga tidak akan memanfaatkan ini untuk ajang politik, ya kan? Karena ini adalah ajang kita untuk agama, ya kan? Oleh karenanya saya tidak akan mencampurkan itu, mencampur adukkan itu, ya kan? Karena sekarang ini di Lampung ini, Pak Ustadz, tahun 2018 akan terjadi pilkada Gubernur Lampung, kemudian Bupati Lampung Utara dan Bupati Tanggamus. Tapi hari ini saya tidak akan memanfaatkan itu untuk kepentingan semua. Kenapa? Ada waktunya nanti bagi saya ketika saya maju misalnya untuk pilkada, saya akan manfaatkan itu semua. Oleh karenanya pada kesempatan ini harapan saya kepada Dr. Syafie bisa mendorong orang-orang muda, bisa mendorong para ustadz dan ustadzah yang ada di sini untuk lebih baik lagi. Bagaimana kita beribadah? Artinya kita tahu bahwa yang namanya Islam diturunkan untuk rahmatan lil alamin, ya kan? Jadi mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi dorongan bagi kita semua dalam rangka kita meningkatkan ibadah kita masing-masing. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Gubernur Lampung yang terhormat Bapak Bahtiar Basri yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, para jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita simak kajian atau tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA dengan judul atau materi My Adventure, My Hijrah, My Adventure. Namun sebelum dimulai kajian ini, kepada jamaah atau selain petugas dan panitia untuk bisa masuk ke dalam lokasi di bawah tenda agar tidak ada di sebelah kanan depan dan di sebelah kiri depan. Lagi dengan sangat hormat kepada selain petugas dan para panitia untuk bisa masuk ke dalam tenda atau di belakang atau di depan tenda ini. Yang di sebelah kiri, selain petugas dan panitia, silakan untuk masuk ke dalam tenda untuk ketertiban kegiatan pada hari ini. Baiklah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama sambut Dr. Riza Basalama, Dr. Syafiq Riza Basalama yang akan menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau dengan sangat hormat kami persilakan. Dimohon untuk duduk semua. Pada yang hadir di sini untuk semuanya duduk. Terima kasih. Kemudian untuk himbauan sebelum dimulai kegiatan, untuk jamaah yang ingin bertanya, dimohon untuk dicatat di sebuah kertas dan kemudian diberikan kepada panitia pertanyaan tersebut. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Bakhtiar Basri hafizahullah ta'ala. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lampung Utara, Bapak Sri, saya lupa akhirnya itu Pak, mohon maaf karena belum hafal ini. Dan yang saya hormati kepada para pejabat pemerintahan, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan para hadirin yang hadir ke tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Masya Allah, ana dapat ilmu tuh tadi tuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan petunjuknya. Kita berkumpul bukan karena kita satu partai, bukan. Kita berkumpul bukan karena kita satu daerah. Kita berkumpul tidak di bawah payung yang akan sirna dan pergi, tapi kita berkumpul di bawah naungan yang kelak akan dibawa ke padang mahsyar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa tatkala di padang mahsyar mentari itu mendekat, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Para jamaah yang berada di bawah naungan tenda ini merasakan teduh. Tapi ingat, tatkala kita keluar dari kubur kita digiring ke padang mahsyar, wa tadnu syams, dan mentari mendekat kepada umat manusia qadra mil, dengan jarak 1 mil. Manusia berkeringat pada waktu itu. Tapi ada hamba-hamba Allah yang mereka teduh. Di antara mereka yang dapat teduhan adalah orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluh. Semoga perkumpulan kita, dikarenakan kita sama-sama beriman, dikarenakan kita sama-sama muslim, yang kata Allah Jalla Jalaluh, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ahibati fillah, semua hubungan, semua ikatan yang tidak dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah, kelak pada hari kiamat akan menjadi ajang permusuhan. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, mereka yang saling mencintai di dunia, mereka yang saling mengasihi di muka bumi ini, ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, atau siapapun mereka, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun hubungannya di atas takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Jamaah, kita berada di masa krisis moral, kita berada di masa krisis idola. Kenapa banyak channel televisi membuat acara idol? Kenapa? Karena tahu umat manusia ini sedang tidak tahu dengan siapa mereka beridola, sehingga dibikin idola di TV ini, idola di TV ini, idola di TV ini. Subhanallah, idola kita itu hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjuang dengan segala yang beliau miliki.
Bahkan berulang kali beliau hendak dibunuh dan dibantai demi sampainya Islam kepada kita, jemaah. Lalu kita masih mencari idola-idola. Anak-anak muda mengidolakan pemain bola. Mau dibawa mana negeri ini tatkala pemudanya mengidolakan pemain bola? Main bola tidak haram, boleh kau main bola. Tapi idola, kau harus cari idola yang bakal menyelamatkan engkau kelak di akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian mau cari idola, kalian mau cari panutan, karena manusia adalah makhluk yang suka mencontoh. Umat Islam di Indonesia yang dicontoh barat. Kita lihat anak-anak muda yang nggak semuanya tadi dikatakan oleh Bapak Wagub, beliau bangga dengan anak-anak muda. Iya, masa depan negeri ini ada di tangan anak muda. Kalau yang muda narkoba, maka suatu saat Indonesia akan tutup. Tak kala semuanya menjadi narkoba. Kita sudah mendengar adanya beberapa oknum pejabat negara yang narkoba. Itu cuma beberapa. Bagaimana kalau masa muda yang kita lihat anak-anak muda sekarang, mereka terjebak dalam narkoba. Entah bagaimana negeri kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan bagi semua. Bagi anak muda, bagi yang tua, bagi yang pria, bagi yang wanita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panutan mereka. Tapi bagaimana kita akan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata kita tidak kenal dengan beliau alaihi salatu wassalam? Jamaah, kalau antum kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka antum akan ikutin beliau alaihi salatu wassalam. Dan semoga salat bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, haibati fillah, betapa indahnya tatkala ulama dan umara berjalan bersama. Umara yang memiliki kekuasaan, mereka memiliki ilmu tentang bagaimana membangun negeri ini. Tapi ulama, mereka juga punya ilmu bagaimana mereka menanamkan jiwa perjuangan seorang muslim dalam membangun negeri ini dan menjaga NKRI ini. Sebelum kita mulai kajian kita, seharusnya di sebelah ana ini ada yang mendampingi ana. Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa namanya? Tadi ada yang mau kasih hadiah. Mana hadiahnya di panitia? Masya Allah, katanya anak boleh bagi-bagi hadiah. Masya Allah. Baik, yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Abu Adam Tengku Wisnu. Salah. Siapa namanya? Tengku Wisnu. Jamaah, Tengku Wisnu udah merubah namanya. Resmi dia rubah namanya. Dia ngadakan jumpa pers dan dia rubah nama dia. Nggak ada yang tahu nih. Kalau gitu anak izin minum dulu. Ya, Muhammad Al-Fatih. Betul. Bukan namanya Al-Fatih. Namanya Al-Fatih. Nanti kasih hadiah. Antum minta sama panitia. Cari panitia yang mana aja, antum minta hadiah sama mereka. Baik. Dia merubah namanya jadi Al-Fatih, Adam Al-Fatih, karena memang terus terang nama Wisnu adalah nama dewa sebenarnya, nama seorang yang didewakan. Dan kita tahu di dalam Islam kita diperintahkan untuk merubah nama yang tidak baik menjadi lebih baik, dan itu yang disebut dengan hijrah kita hari ini. My hijrah, my adventure. Abu Adam Al-Fatih, dia tidak bisa datang. Subhanallah. Antum tahu takdir itu ditulis sejak kapan?
Yang jawab anak kasih hadiah. Nah, berapa tahun? 50.000. 50.000 apa? 50.000 tahun yang lalu. Nah, 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Seharusnya dia datang. Dan anak sudah kontak dia mau datang. Panitia juga udah kontak, tiket sudah dibelikan semua. Subhanallah, ternyata pesawat Garuda delay. Seharusnya berangkat tadi jam 6:30 atau jam 7, baru berangkat jam 10 siang. Kalau jam 10 dia terbang sampai Bandar Lampung jam berapa? Jam 11 sampai sini bubar jamaah sudah. Makanya akhirnya panitia berinisiatif untuk membatalkan kedatangan dia, sehingga mudah-mudahan antum tidak kecewa dengan tidak datangnya Abu Adam. Beliau mungkin salah satu contoh orang yang hijrah, tapi banyak contoh-contoh lain, dan yang ada di sekitar kita juga banyak contoh orang-orang yang hijrah. Haibati fillah, sebenarnya ana kurang suka sama judulnya, karena judulnya pakai bahasa Inggris semua. Kita ini orang Indonesia. Apa artinya my hijrah, my adventure pakai bahasa Arab? Jemaah, masya Allah. Antum lihat di sini yang pakai naungan, itu naungan sesuai dengan amalan antum. Nanti kalau pada hari kiamat yang amalannya besar, maka naungannya besar. Baik. Apa bahasa Arabnya my hijrah, my adventure? Masya Allah. Fadl. Ini panitia, nggak boleh jawab panitia. Nah, jamaah, nahna muslimin, kita umat Islam. Kitab kita pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Dan antum lihat di jalan-jalan protokol ana dikasih tahu sama wakil bupati, sudah banyak asmaullah al-husna ditulis di sana pakai bahasa Arab. Dan ana seorang muslim itu optimis dalam kehidupan ini. Tadi malam ana masuk ke Kabupaten Lampung Utara, ana melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana lihat Lampung Utara akan hijrah insyaallah. Haibati fillah, salah satu hijrah ditulisnya la ilaha illallah pakai bahasa Arab dan Muhammad Rasulullah pakai bahasa Arab. Berarti semua umat Islam bisa bahasa Arab? Semua umat Islam bisa bahasa Arab? Bisa. Buktinya apa? Assalamualaikum. Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum berjumpa dengan siapapun, selama dia muslim, di benua apapun, di bumi Allah yang mana, antum katakan kepada dia Assalamualaikum, dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mungkin antum mengatakan Assalamualaikum, jawabnya good morning. Karena dia tahu muslim. Muslim ini beda jemaah. Kita di Indonesia, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 90% udah turun. Menurut sensus 2010 katanya 87,1%. Tapi tetap mayoritas. Namun yang jadi masalah ketika mayoritas tidak mewarnai negeri ini. Kok bisa? Seharusnya yang banyak itu mewarnai negeri ini, karena banyak umat Islam yang Islamnya keturunan. Sebagian marah, Ustadz ini jangan ngeledekin yang Islam keturunan. Tidak, kita tidak meledek Islam yang keturunan. Tapi kita bersyukur kepada Allah kita dilahirkan muslim. Itu nikmat yang besar tatkala seorang lahir dalam kondisi muslim. Tapi nih kita harus hijrah, harus berubah jadi lebih baik. Sampai kapan kita akan seperti ini? Jamaah, sebagai sebuah contoh, kalau ada orang kafir masuk Islam, Masya Allah, semangat dia untuk jadi Islam yang sebenarnya tidak bisa antum bayangkan. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa artinya kafah? Separuh-separuh,
Ada orang Indonesia warga negara, Masya Allah, Masya Allah. Baik, siapa tadi yang dapat hadiah pertama? Mana yang jawab? Kasihkan ke Ustaz. Ustaz, fadhal a'tihi Ustaz. Masya Allah. Baik, yang kedua, yang 50.000 tahun. Nah, untuk maju ke depan. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Ada yang mau hadiah yang lainnya? Masya Allah. Baik, nanti insya Allah semua dapat hadiah. Karena hadiahnya artinya hidayah jamaah. Jadi pulang dari tempat ini mudah-mudahan semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Seperti Indonesia. Orang kalau mau jadi warga Indonesia, ya udah jadi warga Indonesia. Nggak boleh separuh-separuh kau. Atau dibagi perempat. Seperempat Indonesia, seperempat Malaysia, seperempat Filipina, seperempat Amerika. Diterima di negeri kita? Enggak. Kau jadi Indonesia. Kita bangun negeri ini bersama. Kau seperti orang Indonesia. Seperti itu. Islam pun sama. Udkhulu fis silmi kafah. Kita ini yang lahir Islam, coba tanya berapa persen anak Islam? Sebagian mungkin hanya setengah Islam. Separuhnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar Islam itu apa. Jamaah, tadi anak katakan, orang kafir kalau masuk Islam, Masya Allah, Masya Allah. Kalau benar dia masuk Islam. Bukan yang masuk Islamnya modus. Masuk Islam karena ingin menikah, supaya dapat legalitas buku hijau. Bukan. Dia benar masuk Islam. Anak punya teman dari Italia, badannya masih penuh tato, tangannya masih ada tatonya dia. Dia masuk Islam 2 tahun jam. Baru 2 tahun masuk Islam sudah hafal Al-Quran 20 juz. 2 tahun Islam 20 juz dia hafal Quran. Sebagian di antara kita 50 tahun Muslim, baca Quran belum benar. Kemana kau selama ini? Kau Muslim, ayo Muslim. 50 tahun kau baca Quran belum benar. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini sebenarnya? Engkau mencari sesuatu yang akan meninggalkan. Ada sesuatu yang kekal dan abadi, yang kita nggak peduli mencari itu. Jamaah, kita ini pendatang. Di muka bumi ini kita ini pendatang. Kita ini orang asing. Bapak kita di mana diciptakan? Di surga. Adam diciptakan di surga gara-gara satu dosa. Apa sih dosa Adam? Adam makan buah yang gak boleh didekati. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Adam dan Hawa, kau jangan mendekati pohon ini. Mendekat saja gak boleh. Kau boleh makan semua yang ada di surga ini, cuma satu yang gak boleh. Tapi itulah manusia jemaah. Subhanallah. Kalau nanti bapak-bapak pulang, ngomong sama istri. Setelah bersih-bersih, ngomong sama istrinya, istriku, kau boleh membuka semua lemari yang ada di rumah ini, kecuali satu lemari kau jangan dekatin. Kira-kira yang didekatin sama ibu-ibu yang mana? Itu semua nggak ada yang dibuka. Dia kepingin tahu kenapa kok nggak boleh. Dia akan buka. Padahal ketika dibuka lemari itu hanya ada tulisan ternyata kau buka juga. Itu manusia. Manusia memiliki kecondongan penasaran. Allah larang, Allah uji. Gara-gara satu dosa Adam diturunkan dari surga. Bapak kita diturunkan ke muka bumi ini. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Kita berada di tempat pengasingan. Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tuh kalian yang turun di muka bumi, ketika datang petunjuk dari aku, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa.
Barang siapa yang mengikuti petunjukku akan balik ke surga. Kita ini udah dikasih tahu nih, petanya untuk balik ke surga sudah ada. Aturannya sudah ada. Kalau mau balik surga nih, jamaah manusia ini tidak akan pernah puas di muka bumi ini. Ada seorang profesor, ketika itu kita ngobrol di satu ruangan, dia cerita, ana sudah keliling dunia, ana sudah datang ke Indonesia. Dia katakan, ke semua negeri ana datang. Ana tanya, Syekh, kau mungkin bisa bagi pengalaman, apa yang kau dapatkan selama keliling dunia? Syekh itu mengatakan, aku melihat ternyata manusia itu tidak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Yang kaya ingin tambah kaya, yang paling kaya ingin lebih kaya. Kenapa? Kenapa Syekh kok bisa kayak gitu? Karena memang kita bukan penduduk bumi ini. Kita bukan penduduk bumi ini. Kita penduduk surga. Kita baru akan puas kalau kita balik ke surga. Maka para jamaah, antum mau balik enggak ke surga? Ingat, antum mau balik ke surga? Satu dosa mengeluarkan Adam dari surga. Satu dosa. Apakah mungkin kita balik ke surga banyak dosa? Maka kita harus berpikir, umat Islam harus berubah. Hijrah itu ada dua. Hijrah tempat dan hijrah kondisi. Hijrah tempat itu meninggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Meninggalkan negeri-negeri kafir, jamaah. Antum kalau tahu pengaruh lingkungan, subhanallah, ada seorang syekh berangkat ke Detroit, ke Amerika. Dia ngasih pengajian. Di situ banyak orang-orang Islam dari Timur Tengah yang hijrah ke Amerika. Hijrah mereka dari Timur Tengah ke Amerika untuk menyelamatkan agamanya atau untuk menyelamatkan perutnya. Lebih banyak mereka hijrah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih nyaman, bukan untuk menyelamatkan agamanya. Hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan agama. Hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke Ethiopia, ke Habasyah, untuk apa? Untuk menyelamatkan agama mereka. Sebagian umat Islam meninggalkan negeri Islam dengan segala kekurangannya, menuju ke negeri kafir, menuju ke Amerika. Akhirnya syekh ini bertemu dengan seorang wanita muslimah, pakai jilbab, perempuan itu. Lalu dia mengenalkan, Syekh Anani, saudarinya Fulan. Syekh itu kenal sama kakaknya dia. Langsung Syekh tanya, gimana kabarnya dia, gimana kabarmu? Perempuan ini langsung menangis ya. Menangis. Kata Syekh, khair insya Allah, kata dia. Ada apa kau menangis Syekh, kata dia. Anak-anak yang perempuan jadi penari erotis, muslimah. Anak-anak yang laki jadi ateis. Apa penyebabnya? Lingkungan. Ketika orang hidup di tengah-tengah lingkungan pencuri, dia tumbuh besar jadi pencuri. Ketika seorang muslim lahir di tengah-tengah keluarga yang ahli ibadah, insya Allah dia akan jadi ahli ibadah. Tapi ketika hidup di bawah naungan orang tua yang tidak sholat, dia juga tidak akan sholat. Hijrah tempat, meninggalkan tempat, menuju tempat yang lebih baik. Hijrah yang kedua, hijrah kondisi. Dari kondisimu yang penuh dengan dosa, dari kondisi kita yang sering berbuat maksiat, menuju kondisi yang lebih diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik beribadah lagi, tidak seperti yang kemarin. Jamaah, sampai kapan kita akan seperti ini? Kita banyak berbuat dosa, tapi kita tidak berasa kalau itu dosa yang kita lakukan. Maka orang yang hijrah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, dia harus berkorban. Bagaimana jalan menuju hijrah yang benar? Jalan menuju ibadah yang lebih baik. Kalau tadi disampaikan berulang kali oleh Bapak Wakil Gubernur, bahwasanya kita harus beribadah lebih baik,
masyarakat Lampung harus menjadi orang muslim yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang kemarin. Maka ada beberapa langkah yang harus diikuti. Langkah yang pertama adalah berilmu. Kenapa kita bicara ilmu? Banyak umat Islam kita nih, anak-anak, jangan bicara orang lain. Anak banyak melakukan sesuatu, anak kira nggak apa-apa, anak kira halal. Tapi setelah belajar, oh ternyata haram. Berarti ilmulah yang membuat orang jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu politik lah. Katanya orang nih, sebagian orang berpandangan bahwa politik itu yang ada menang atau kalah, bukan salah dan benar. Yang ada menang, kalah, bukan salah benar. Yang salah bisa menang, yang benar bisa kalah. Yang ada itu, bukan ilmu itu yang dibicarakan, tapi ilmu yang mengenalkan kita mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita jarang diajarin itu. Ada sebagian slogan yang mengatakan harus balance, harus seimbang antara dunia dan akhirat, agama dan dunia. Dan realitanya kita nggak pernah seimbang. Kita lihat pelajaran di SD, berapa jam pelajaran agama? Berapa jam? 2-3 jam, sisanya dunia. SMP sama, sisanya dunia. Kok katanya harus balance? Betul, harus seimbang jemaah. Kalau enggak akan muncul pejabat-pejabat negara. Kita lihat ya, pejabat-pejabat negara itu Masya Allah, ada yang dokter, ada yang profesor, yang akhir hidupnya di penjara. Antum lihat kerjaannya KPK, nangkepin sampai capek mereka. Anak ketemu sama seorang dari KPK, ketemu di pesawat, dia cerita, benar Ustaz, kita ini sampai capek Ustaz, nangkepin itu. Kenapa? Mereka secara ilmu umum, Masya Allah, sudah tingkat profesor, guru besar. Tapi untuk agama, nol. Kemana dikatakan nol? Karena dulu pelajaran agama itu sampingan. Yang dia kejar dunianya. Sehingga muncul pejabat-pejabat negara mungkin yang kita lihat. Ya, antum jangan bicara pejabat negara. Kita bicara pejabat negara karena mereka secara intelektual, nah, memiliki. Tapi secara iman, itu yang kurang. Belajar ilmu agamanya kurang. Apalagi yang nggak belajar agama. Antum lihat penjara. Penjara tuh isinya orang Islam apa non-Muslim? Kebanyakan Muslim isinya di sana. Yang namanya pembunuhan di negeri kita, ini sensus 2010. Karena anak tahunya cuma yang waktu itu. Itu tiap hari 4-5 nyawa di negeri kita ini dibunuh jamaah. Tiap hari. Yang membunuh Muslim, yang dibunuh Muslim. Kenapa? Tadi faktor ilmu agama. Makanya kalau kajian seperti ini itu banyak, mudah-mudahan umat Islam semakin tahu ternyata yang anak lakukan nggak boleh. Anak kira nggak apa-apa Ustaz, anak nggak belajar. Contohnya riba. Jamaah, sejak kapan ada bank syariah? Sejak kapan? Tahun 90-an muncul tuh BMT, Bank Muamalat tuh, baru muncul tuh. Sebelum itu kemana? Kita lihat jilbab. Mulai kapan nih ibu-ibu di belakang pakai jilbab? Mulai kapan pakai jilbab? Tahun 80-an jarang wanita berjilbab. Bahkan tahun 90 sempat ada pelarangan jilbab. Tahun 89-90 itu sejarah revolusi hijab di Indonesia. Sampai ada buku tentang revolusi hijab. Kenapa? Karena Masya Allah, kepala sekolah SMA Muslim, guru-gurunya Muslim dan Muslimah. Salah satu siswinya pakai jilbab, dikeluarkan dari sekolah. Ada apa ini? Ilmu tadi nggak paham kalau itu syariat, kalau itu agama.
Tapi setelah itu alhamdulillah, kita lihat negeri kita semakin baik insya Allah. Bahkan di tatanan polisi sendiri diperbolehkan sekarang polwan untuk pakai jilbab. Kenapa? Ini syariat. Dia tuh muslim. Sebelum dia jadi abdi negara, dia sudah jadi abdi Tuhan. Yang dia punya komitmen bahwa aku harus taat kepada yang memberikan tangan kepada aku, kepada yang memberikan rambut ini, kepada yang memberikan dua bola mata kepada aku. Dia sudah memiliki komitmen itu ketika lahir, sebelum dia jadi abdi negara. Dan alhamdulillah, dengan ilmu mulai banyak perbaikan di negeri kita. Jilbab kita lihat Masya Allah, nggak dilarang lagi. Dulu anak SMA Masya Allah jamaah, sampai anak baca sejarah 300 siswi SMA dikeluarkan karena mereka maksa pakai jilbab. Anak ingat dengan kisah seorang putri cilik di negeri Arab. Di sebagian negeri Arab itu jamaah, ada yang sekulerisme juga, ada yang memerangi jilbab. Ini anak SMP mungkin. Dia sekolah pakai jilbab. Kata gurunya, besok kau harus lepas jilbab. Sekolah ini aturannya nggak boleh pakai jilbab. Namanya anak kecil. Dia pulang nangis sama ibunya. Bu, kata bu guru, aku nggak boleh pakai jilbab lagi. Karena aturan di sekolah nggak boleh pakai jilbab, kata dia. Lalu nih, si ibu mengatakan, nak, kau tahu siapa yang nyuruh kau pakai jilbab? Kau tahu? Enggak ibu. Allah, nah. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang menghamparkan bumi ini. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberikan rambut indah kepadamu, wajah cantik kepadamu. Allah yang memberikan tubuhmu ini, dia yang nyuruh kau pakai jilbab. Kau menurut sama bu guru apa sama Allah? Kata anak ini, sama Allah bu. Besok aku pakai jilbab. Pakai jilbab. Setelah dikasih ilmu, dia berangkat pakai jilbab. Lihat gurunya dari kejauhan, ini anak pakai jilbab, marah gurunya ini. Diusir sama gurunya. Dikatakan ini anak kurang ajar, nggak ngerti sama aturan, dimarahin sampai nangis perempuan ini. Bocah cilik ketika menangis dia mengatakan dalam kata-katanya, "Man uti anti amhu." Siapa yang harus aku taati, engkau atau dia? Perempuan ini, gurunya baru sadar, oh berarti anak ini pakai jilbab bukan keinginan sendiri, ada yang nyuruh. Ditanya sama ibu gurunya, siapa dia yang kau maksud? Putri ini mengatakan, Allah alladzi khalaqani wa khalaqak. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau. Guru ini langsung sadar bahwa ternyata dia sudah menentang aturan sang pencipta. Guru ini langsung datang ke rumahnya putri ini, anak ini, dengan pakai jilbab. Dia mengatakan kepada ibunya, terima kasih, kata dia. Anakmu telah mengenalkan aku kepada Allah. Jemaah, kadang-kala kita nggak sadar. Maka kita perlu belajar. Anda katakan riba. Banyak orang masih makan riba dan merasa nggak dosa. Merasa itu nggak apa-apa buat dia. Subhanallah. Baca tuh pulang dari sini surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 175 sampai 180. Baca. Dilihat tuh apa sih yang Allah inginkan. Allah itu sering panggil kita jemaah. Allah sering mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. 89 kali Allah panggil kita. Coba kita lihat berapa kali kita mengatakan iya ya Allah, aku akan laksanakan ya Allah. Kita memiliki sebuah slogan sami'na wa ata'na, tapi hanya di lisan. Kita tidak mengamalkan hal itu dalam kehidupan ini. Maka baca. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan. Allah tuh nggak butuh sama kita jemaah. Allah tuh nggak butuh sama alam semesta ini. Beda kalau kita kerja di perusahaan, kita mendapatkan posisi dan jabatan yang bagus. Kalau kita keluar, perusahaan bisa tutup, perusahaan bisa bangkrut. Tapi sama Allah tidak.
Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Jangan sama kita, sama alam semesta Allah nggak butuh. Allah mengatakan fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan kepada mereka peperangan dengan Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman, kalian tinggalkan. Kalau tidak, Allah mengumumkan perang kepada kita. Rasulnya mengumumkan perang sama kita. Apakah mampu kita perang sama Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah katakan riba itu Allah hancurkan, dan sedekah itu yang dibarokahi. Kita lihat apa masalah yang terjadi dengan kita. Riba di mana-mana. Di kampung-kampung kita lihat bank-bank yang riba. Alhamdulillah ada pilihan bank syariat. Walaupun yang syariat masih belum murni syariat, tapi alhamdulillah ada arah untuk hijrah menuju ke yang lebih baik. Tapi umat Islam masih suka menaruh uangnya di bank-bank konvensional. Ada orang yang rumahnya pakai sistem riba, mobilnya riba, motornya riba, HP-nya riba, hanya untuk hidup lebih mewah dia lakukan riba itu. Kau ngumumkan perang sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang riba. Kenapa saya ambil contoh riba? Karena riba ini diharamkan di semua syariat. Mulai syariatnya Nabi Musa alaihissalam dalam Taurat, syariatnya Nabi Isa alaihissalam dalam Injil, dan dalam syariat kita haram, tidak pernah halal riba itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riba 71, 72 atau 73 bab. Riba itu dosanya 71 atau 73 pintu dosa. Adnaha, yang paling rendah dosa riba, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti anak menzinai ibunya. Ya maaf, seperti anak berzina sama ibu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan dirhamun riba, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu, yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu itu riba. Apa kata Nabi SAW? Asyaddu min 36 zanya, lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan kita lihat, Allahu Akbar, lintah darat di kampung-kampung ya, masih banyak kita lihat yang seperti itu. Yang pinjam duit Muslim, yang minjemin duit Muslim, gitu. Sampai kapan kau akan kayak gitu? Jamaah, kita harus hijrah. Mungkin sebagian mengatakan ustadz, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa. Subhanallah. Oke, silahkan. Kalau kau ingin terus melakukan riba, yang jelas Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan saatnya kita tinggalkan. Orang yang hijrah harus niat. Niatnya apa kau hijrah? Kau meninggalkan pekerjaan itu, pindah ke pekerjaan ini. Kau tinggalkan negeri itu, pindah ke negeri ini. Niatmu apa sih? Innamal a'malu binniyat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, benar niatnya dia, aku hijrah, aku tinggalkan dosa-dosa ini, aku tinggalkan pekerjaan ini semuanya. Kenapa? Menuju Allah dan Rasulnya. Bukan karena dapat kerjaan yang lebih nyaman, bukan. Bukan karena dia pindah, ada janji-janji lain yang dia cari. Lah, dia benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Artinya Allah yang akan menjamin hidup dia. Jamaah, kalau antum dijamin oleh seorang wakil gubernur, umpamanya Syafiq pindah ke Lampung, nanti bapak sediakan tanah, bapak sediakan rumah, kira-kira anak pindah nggak? Pindah nggak jemaah? Bisa pindah lah, lihat dulu.
Kita ada yang menjamin ingin pindah. Apalagi kalau ternyata di negeri itu susah hidup kita. Ada yang menjamin dengan kehidupan yang lebih nyaman, kita akan pindah. Kalau yang menjamin Allah Jalla Jalaluh, apa kita nggak akan pindah? Allah yang menjamin. Maka niat lillahi ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia lihat ada kerjaan lebih nyaman, dia pindah. Barang siapa yang hijrahnya karena wanita, dia, Masya Allah, ana harus ikut perempuan itu mau dinikahin kalau ana pindah ke sana, maka dia pindah, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan dia. Haibati fillah, kita nih perlu melihat niat kita selama ini beribadah untuk siapa. Dua syarat diterimanya ibadah seseorang. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita beribadah dengan syariatnya Nabi Musa. Nggak boleh kita beribadah dengan syariatnya Nabi Isa AS. Beribadah dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Taib, sudah benar. Salat zuhur 4 rakaat, iya. Kalau ada seorang anggota dari TNI salat zuhur 8 rakaat karena dia juara 1 karate, diterima salatnya. Ustaz, saya ini juara Ustaz, saya bisa sholat 8 rakaat. Diterima jamaah? Nggak bakal diterima. Karena sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Subuh, Masya Allah, subuh, ana lihat orang-orang yang jadi tentara ini, ada apel pagi, ada apel siang, ada apel malam, lari jamaah kerja. Terus dia sholat subuh, Ustaz, ana bisa lari Ustaz 1 jam. Masa ana sholat subuh cuma 2 rakaat? Ana mau 7 rakaat. Diterima jemaah? Nggak diterima. Karena syarat ibadah tadi sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat. Ustaz, anak kuat, ya tambah qobliyahnya. Kuat, ya sholat malam. Tetap sesuai dengan syariatnya. Syarat yang kedua ikhlas lillahi ta'ala. Kita ini perlu lihat. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah, kita perlu lihat yang sholat 50 tahun, sholatnya udah bener nggak? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu shalah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada orang yang sholat selama 60 tahun, sholatnya satu nggak ada yang diterima. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal salat. Yang penting salat. Enggak. Kita ajak kerja di sebuah perusahaan, enggak yang penting kerja, ada aturannya enggak? Harus diikutin aturan. Ini orang sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna, asal salat. Itu dari sisi aturan. Tapi niat, lihat lagi. Kau lillahi ta'ala enggak salat selama 50 tahun. Kau sedekah lillahi ta'ala enggak? Karena hati-hati, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang niat ini. Ternyata korek api neraka itu bukan perampok, bukan. Koreknya api neraka itu bukan pencuri, bukan tukang begal, bukan. Tapi koreknya api neraka itu yang pertama adalah ustadz dan orang yang alim, yang pandai baca Quran. Yang kedua, orang yang mati syahid, mati di medan perang, berjuang untuk Allah. Yang ketiga, orang yang dermawan, yang suka membantu orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Tirmidzi, fa'utiya bihi, orang ini datangkan untuk disidang. Kita akan disidang menghadap Allah tanpa ada pengacara, tanpa ada jaksa pembela, nggak ada. Hanya kita sama Allah tanpa penerjemah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Rabb-nya tanpa ada penerjemah.
Lalu orang ini didatangkan. Yang didatangkan yang pertama orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Ditanya nih orang tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang ini mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, "Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an." Kata orang ini mengatakan, aku belajar ilmu agama untuk mengharapkan ridhamu. Aku ngajar ilmu itu. Aku jadi ustadz, aku jadi kiai, aku jadi tokoh agama, aku ajarkan kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan ridhamu. Lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Kau selama ini belajar supaya dapat gelar alim, supaya dapat gelar orang yang pintar, dan engkau membaca Al-Quran supaya dapat gelar Al-Qari. Masya Allah, ini ustadz yang hebat, bacaannya bagus, Qari'ul Quran, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka hari ini kau tidak dapat apa-apa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam api neraka itu orang jahat. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, orang yang mati syahid, berjuang untuk agamanya, berjuang untuk negerinya, mengharapkan ridha Allah. Didatangkan, ditanya sama Allah, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Kata orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Mungkin orang ini dimakamkan di makam para pahlawan, dimakamkan di makam para syuhada, karena dia memang tewas di medan perang. Tapi yang tahu niat dia siapa? Allah. Orang kampung nggak ada yang tahu. Istrinya pun mungkin nggak tahu. Anaknya pun nggak tahu. Yang tahu cuma Allah dengan niat dia. Maka Allah katakan tatkala orang ini berucap, aku berjuang untukmu, kata Allah, kadzabta, bohong. Kau berjuang untuk dirimu sendiri. Innama qatalta liyuqala syahid. Kau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar orang yang mati syahid. Yuqala jari, supaya disebut pemberani, pembela kebenaran, pahlawan, wa qad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia, sudah kau dapatkan yang kau cari. Kemudian orang ini diperintahkan para malaikat menyeret dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang ketiga, jawab. Masya Allah, orang yang dermawan, orang kaya yang baik hati, yang mulia, yang tangannya ringan membantu orang lain. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'utiya bihi. Didatangkan nih orang nih untuk disidang. Dalam persidangan itu Allah bertanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang ini, ya Allah, kau kasih semua kepadaku, kau berikan kekayaan kepadaku itu. Iya. Apa yang kau gunakan dengan kekayaan itu? Apa jawab orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka nikmatmu diinfakkan di situ, kecuali aku sudah infak di situ untuk mengharapkan wajahmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Masjid dia bangun, yatim piatu dia santuni, janda-janda dia kasih, jalan dia bikin, banyak kebaikan dia jemaah. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia sudah tempuh untuk mengharapkan ridha Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong, dusta. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau berinfak supaya dapat sebutan orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang masya Allah. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Orang sudah mencatatmu sebagai orang paling dermawan, orang paling baik. Mungkin di dalam buku sejarah tercatat namamu tentang hal itu, tapi di sini tidak ada pahala buat engkau. Karena Allah hanya akan menerima amalan orang yang ikhlas lillahi ta'ala.
maka malaikat diperintahkan menyeret orang ini, dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah, saatnya kita hijrah dari niat-niat kita. Apa sih yang kita inginkan? Selama ini kita berbuat kebajikan, jangan sampai kita merugi. Allah mengatakan di surat Al-Ghashiyah, kata Allah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kau pikir penghuni neraka itu tidak beramal? Kau pikir tidak beramal mereka? Tidak berusaha. Allah katakan amilatun nasibah. Dia beramal dan dia lelah dalam beramal, jamaah. Tasla naran hamiyah, masuk ke neraka yang panas, jamaah, dengan amalan dia. Kenapa? Tadi amalannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan standar yang Allah pinta dari hambanya. Dan kita untuk ikhlas itu berat, jamaah. Ulama-ulama ajak dulu tuh, sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah ngopeni. Ngopeni itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Memperbaiki. Iyalah, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatku sendiri. Fa innaha tataqallabu alayya. Niat itu bolak-balik. Masya Allah, berangkat umroh, ana mau berangkat umroh dari Jakarta supaya orang Lampung Utara nggak ada yang tahu kalau anak umroh. Dia mau menjaga amalannya ikhlas lillahi ta'ala. Berangkat dia, pulang dari umroh, turun Jakarta, dari Jakarta ke Bandar Lampung. Nggak ada yang tahu kalau dia umroh. Ditanya, bang dari mana bang? Dari Jakarta. Betul, dia nggak bohong, dia dari Jakarta. Dari Jakarta. Cuma ana sekalian umroh kemarin itu. Baru ngomong Jakarta, lihat nih umrohnya. Masya Allah. Ada yang Masya Allah berangkat dari Jakarta, orang kampung nggak ada yang tahu, tapi sampai depan Ka'bah selfie, sedang umroh. Masya Allah. Niat, hati-hati jamaah. Wallahi kita ini perlu punya amalan. Tadi Anda sebutkan pagi hari, perlu punya amalan yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Kita perlu punya amalan. Kalau kau ingin umroh, berangkat umroh yang nggak ada orang tahu, nggak apa-apa. Sekali kita punya amalan yang orang kampung nggak ada yang tahu. Haji, berangkat. Kalau dari Lampung banyak orang tahu, berangkat dari Jakarta. Sampai Jakarta teman-temannya nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal di sana. Insya Allah dengan cara itu kita untuk menjaga niat, jemaah, menjaga niat. Kadang-kala orang datang kajian sibuk foto-foto. Antum foto sedang kajian. Pernah antum foto sedang berbuat maksiat? Sedang berbuat maksiat? Nggak ada. Antum kalau maksiat nggak kepingin orang lain tahu. Tapi kalau pahala, antum ingin buang itu pahala. Dengan antum pamer sama orang, akhirnya enggak Ustaz, anak ini ikhlas lillahi ta'ala tetap Ustaz. Cuma untuk menarik orang lain, yaitu antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 3, ilmu, niat. Yang ketiga untuk orang yang hijrah. Hijrah itu butuh pengorbanan, jemaah. Harus ada yang dikorbankan. Kadangkala orang itu mengorbankan, Masya Allah, semua hartanya demi hijrah dia. Tatkala Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ana mau kasih hadiah. Jarak kota Mekah Madinah berapa kilo? Nah, antum berdiri, pakai baju putih. Ya. Oke, 2. Berapa? 500. Ya, yang itu 540. 450. 435 kilo. Mana yang dikasih hadiah? Kayaknya buat ana nih, alhamdulillah, karena ana bisa jawab, ana bawa pulang nanti.
Jamaah 435. Ya kira-kira 450. Kayaknya yang 450 kasih hadiah, nggak apa-apa tuh. Masya Allah. Fadhal ustadzana. Barakallahu fikum. Antum bisa bayangkan, jalan hijrah itu tidak bertaburan bunga mawar dan melati. Antum lihat kalau seorang ustadz datang, anda tadi ngobrol sama Bapak Wagub. Sekarang ini jadi ustadz nyaman, jadi pejabat nyaman. Turun dari pesawat karpet merah. Betul nggak? Ini karpet anak merah nih, lihat kan. Karpet merah. Dulu yang ada darah mereka yang berkucuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Taif, hijrah yang dekat nih. Ketika penduduk Mekah tidak menerima dakwah beliau hijrah ke Taif. Pulang dari Taif, berdarah-darah kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang mau hijrah mesti harus susah, harus susah. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, kalian mengira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa kesulitan, mereka ditimpa penyakit, mereka dicoba, bumi ini digoncangkan buat mereka. Sehingga Nabi utusan Allah dan orang-orang beriman pada berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka jamaah, orang yang hijrah meninggalkan kemaksiatan, dia harus berjuang. Dan bisa jadi yang jadi korban rumah dia, yang jadi korban itu mobil dia, keluarga dia jadi korban. Itu terjadi. Para sahabat Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, rumahnya ditinggal, perdagangannya ditinggal, tanah miliknya bukan dijual jamaah. Ana mau pindah nih, ana mau jual, bukan dijual, ditinggal. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah Allah, Ka'bah ditinggal jemaah, demi menyelamatkan agama. Salah seorang sahabat Nabi nih, supaya antum yang hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, lalu antum mendapatkan cobaan, memang itu cobaannya. Untuk masuk surga nggak mudah, antum harus lewatin cobaan itu. Abu Salamah ini dia mau hijrah sama istri dan anak, karena di Mekah sudah nggak mungkin mereka beribadah. Ketika keluar, suku atau kabilahnya Ummu Salamah menolak. Mereka mengatakan, Abu Salamah, oke, kau bukan milik kita, tapi istrimu itu milik kita. Nggak bisa kau bawa dia, kau berangkat sendiri. Istrinya nggak boleh hijrah. Istri nggak boleh hijrah sama anaknya Salamah namanya. Kabilahnya Abu Salamah nggak terima. Kok enak mereka ngambil anaknya Abu Salamah. Jadi anaknya diambil sama kabilahnya Abu Salamah, ditarik-tarik sampai lepas tangannya. Akhirnya dibawa. Jadi Ummu Salamah dipisahkan dari suaminya Abu Salamah dan dari Salamah. Abu Salamah hijrah. Dia berangkat ke Madinah sendirian, ditinggalkan istri sama anaknya. Demi apa? Demi Allah Jalla Jalaluh. Ketika itu harus dilakukan, seorang muslim lakukan hal itu. Sepanjang 1 tahun mereka berpisah. Ummu Salamah ini kalau sore hari dia cuma bisa menangis. Akhirnya kesian kabilahnya Ummu Salamah, kabilahnya Abu Salamah, udahlah anaknya balikin. Anaknya dibalikin dan Ummu Salamah diperbolehkan hijrah. Setelah 1 tahun nunggu jemaah, 1 tahun nunggu. Berangkat Ummu Salamah naik onta, dia sama anaknya.
Jarak 435 km. Padang pasir jemaah. Berangkat Ummu Salamah untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Tan'im. Antum tahu Tan'im? Tan'im itu miqatnya orang-orang yang dari Mekah kalau mau umrah mereka keluar ke Tan'im. Sampai Tan'im ketemu sama salah satu orang musyrik, orang kafir. Namanya Uthman bin Talha bin Abi Talha. Akhirnya dia ini masuk Islam nanti. Antum lihat nih akhlaknya orang kafir. Dia belum masuk Islam. Ditanya, ila aina ya binta Abi Umayyah. Ditanya, kau mau kemana? Sendirian. Ini sudah meninggalkan Mekah sudah. 7 kilo dari Mekah. Mau kemana engkau? Kata dia. Kata Ummu Salamah, ilal Madinah. Aku mau ke Madinah. Menuju tempat hijrahku bersama suamiku ada di sana, kata dia. Hal ma'aki ahad? Siapa bersamamu? Kata dia, aku bersama putraku dan bersama Allah. Allah jemaah. Ketika antum bersama Allah, apa yang antum takutkan? Apa yang antum takutkan? Bumi ini milik Allah jemaah. Tatkala seorang hamba bersama Allah, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Berangkat bersama. Kata Uthman bin Abi bin Talha bin Abi Talha, dia mengatakan, malaki min matrak, nggak boleh engkau berangkat sendirian, nggak boleh kau ditinggalkan. Aku akan menemani engkau. Orang kafir jamaah, antum lihat akhlaknya dia. Supaya kita yang Islam bercermin, kalau orang kafir kayak gitu, bagaimana orang Islam berakhlak? Ini Uthman diambil tuh tali pelana ontanya Ummu Salamah. Dia jalan. Tidak ngobrol sama sekali sama Ummu Salamah. Karena tahu nih istrinya orang ini. Dia menghargai wanita. Dia bawa tuh. Ketika sampai waktu istirahat, ontanya itu diturunkan. Setelah ontanya turun, Uthman ini berangkat menyingkir, bersembunyi. Soalnya wanita ketika turun dari ontanya mungkin tersingkap aurat dia. Dia membiarkan. Setelah Ummu Salamah turun dan berteduh di pohon, ontanya diambil sama Uthman, dibawa ke tempat satu pohon supaya bisa makan di sana. Lalu istirahat. Nanti pas waktunya berangkat, dibawa lagi ontanya, didudukkan ontanya, lalu ditinggal. Lihat kehormatan jemaah. Dihormati itu wanita. Sedangkan kita lihat di negeri kita, masya Allah, kalau ada perempuan sendirian, apa yang terjadi? Di bus perempuan sendirian, Allah, datang tuh laki-laki. Mau kemana mbak? Apa kok urusannya mau kemana mbak sama dia? Ini berhari-hari jamaah. Berhari-hari. 7 hari kira-kira perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sampai Madinah, dilihat, sudah lihat kota Kuba. Kata Uthman, ya binta Abi Umayyah, ini kampung suamimu ada di sini. Silahkan kau pergi ke sana. Pulang nih Uthman. Jalan kaki dia pulang dia. Antum bisa bayangkan kehormatan dia sebagai seorang yang masih musyrik. Lalu Allah berikan hidayah kepada dia dan dia masuk Islam nanti. Allahu Akbar ya. Seperti itu pengorbanan orang yang hijrah. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib ini datang ke Mekah miskin. Sampai Mekah dia usaha jadi orang, termasuk orang yang kaya raya di Mekah. Lalu dia masuk Islam dan dia mau hijrah. Dan Suhaib adalah jago panah. Dia mengatakan ketika sama orang-orang kafir nggak boleh hijrah, dilarang hijrah. Kata Suhaib, kalian tidak akan mendekati aku sampai aku taruh anak panahku ini di setiap leher kalian. Sejumlah anak panahku ini. Mereka tahu nggak main-main Suhaib orang. Apa kata orang-orang kafir? Gini nih, kita nego. Engkau masuk Mekah miskin. Sekarang kau mau keluar Mekah dalam kondisi bawa kekayaanmu, nggak mungkin, kata dia. Kata Suhaib, gimana kalau aku tinggal hartaku semua, kalian tinggalkan aku hijrah? Kata mereka, iya. Itu kata Suhaib, hartaku aku tanam di bawah rumah ini, di pojok kalian gali, di situ ada hartaku. Akhirnya Suhaib pergi, tidak bawa uang sama sekali. Sampai Madinah, Suhaib bertemu dengan Rasulullah SAW.
Apa kata Nabi SAW? Rabihal bay, kata dia. Masya Allah. Atau Rabihal Suhaib, engkau untung Suhaib, untung. Kau tinggalkan semua hartamu itu, untung kau dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, orang yang hijrah berkorban dan berjuang. Abdurrahman bin Auf, konglomerat. Di mana? Konglomerat di Mekah. Sampai Madinah nggak punya apa-apa. Ditinggal semua hartanya. Sebagian sahabat itu tidur di masjid. Sekarang boleh tidur di masjid, jemaah. Dilarang tidur di masjid. Dulu sahabat tidurnya di mana? Di masjid. Nggak punya rumah mereka. Nggak punya. Mereka hijrah, rumahnya ditinggal. Jadi di Masjid Nabawi itu ada bagian belakang namanya Ashabus Suffah. Di situ mereka tidur. Sudah, nggak punya rumah. Makanan yang datang mereka makan. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ini kalau kita lihat saudara kita hijrah, tolong dirangkul. Saudara kita hijrah dari kemaksiatan, dia meninggalkan semua yang haram, lalu dia jatuh miskin, jangan dibiarin. Kita seharusnya bantu dia. Sebagaimana orang-orang Ansor membantu sahabat Nabi yang hijrah semampunya. Jamaah, sahabat Ansor itu nggak kaya. Iya, sebagian ada yang kaya, tapi sebagian miskin. Antum bayangkan miskinnya sahabat Ansor. Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita yang melamar Nabi, ingin menikah dengan Nabi, tapi Nabi nggak mau menikah pada waktu itu. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, zawijni iyaha, kawinkan aku dengan dia, kawinkan aku dengan dia. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, kau punya apa? Kata sahabat ini, nggak punya apa. Ya gimana kau mau kawin nggak punya apa-apa? Coba kau pulang cari, mungkin di rumahmu ada barang yang bisa kau jadikan mahar. Sahabat ini pulang ke rumahnya, nggak ada apa. Lalu Nabi SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid, kau cari walaupun itu cincin besi. Pulang lagi sahabat ini, dia cari di rumahnya nggak ada. Ya Rasul, nggak ada apa-apa. Gimana kalau sarungku yang menjadi mahar apa? Sarungnya. Dia nggak punya atasan, jamaah. Sarungnya. Kata Nabi SAW, kalau sarungmu yang kau berikan, kau pakai apa terus? Dari miskinnya mereka, tapi mereka Masya Allah suka membantu yang lain. Akhirnya sahabat ini dinikahkan dengan apa? Dengan hafalan Quran, karena dia tidak memiliki apa-apa. Abdurrahman bin Auf dijadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi, salah seorang tokoh Ansor yang kaya. Diambil saudara. Kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, kau ikut ke rumahku. Aku nih punya kebun, banyak kebunku. Separuhnya buat engkau, separuhnya buat Abdurrahman. Lalu kata Sa'ad bin Rabi, aku punya 2 istri. Masya Allah. Kau lihat mana yang kau sukai, aku ceraikan dia. Nanti setelah masa iddahnya kau nikahin. Seperti itu sifat mereka. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau antum ditawarin gitu, mau nggak jamaah? Abdurrahman bin Auf memiliki jiwa yang besar. Dia tidak mau menyusahkan saudaranya. Dia tidak ingin datang ke Madinah menjadi beban buat saudaranya. Tidak. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Duluni ala suq, tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku mau berusaha. Subhanallah. Dia tahu kehidupan itu harus ada pengorbanan dan harus sabar. Maka yang hijrah kemudian mendapatkan banyak cobaan, wajar. Dan kau harus bersabar menghadapi hal itu. Kemudian orang yang hijrah hal, kondisinya dia dari berbuat maksiat, kemudian dia ingin berbuat ketaatan, dia harus mencari teman-teman yang berbeda. Teman itu mempengaruhi. Ingat dengan kisah yang membunuh 99 orang. Ada seorang nih membunuh 99 orang. Rasul SAW cerita tentang Bani Israel.
Dia bunuh 99 orang, lalu dia datang kepada seorang rahib, seorang alim ulama di kalangan Bani Israel. Dia cerita, saya nih Pak Ustadz sudah bunuh 99 orang. Kira-kira masih terbuka nggak pintu tobat buat anak? Apa kata alim ulama ini? Kau mau tobat? Ada pintu tobat. Kata orang ini, nggak ada pintu, nggak ada. Ya sudah, kalau gitu saya lengkapin jadi 100. Dibunuh tuh ustadz. Kenapa? Karena nih ustadz itulah ilmu jemaah. Nih ustadz telah menutup rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang tidak ada pintu tobat yang sudah tertutup? Orang yang membunuh 100 orang pun masih terbuka pintu tobat kalau dia benar-benar bertobat. Dibunuh orang ini karena dia putus asa. Kalau tobatku tidak diterima, kiranya buat apa aku berhenti berbuat maksiat? Akhirnya dia datang ke alim ulama lainnya. Dia datang ke Ustaz, ana nih sudah bunuh 99 orang plus 1 ustaz. Berapa jadi jemaah? 100. Kira-kira masih bisa diterima nggak tobat anak? Apa kata alim ulama ini? Apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Nggak ada. Cuma kata alim ulama ini, kampungmu itu nggak benar. Kau harus hijrah dari kampung sana. Tinggalkan teman-temanmu itu. Baru kau bisa jadi orang baik nanti. Akhirnya betul. Orang ini meninggalkan kampungnya, belum beramal soleh sama sekali jemaah. Tapi niatnya sudah berubah. Dia mau memperbaiki diri. Dia di tengah jalan mati, belum berbuat amal kebajikan satupun. Yang ada berapa dosa? 100 nyawa dosa dia. Mati, Allah kirim malaikat. Orang ini jadi rebutan malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, nih orang belum berbuat baik sama sekali, milikku dia. Kata malaikat rahmat, enggak lah, kan dia sudah niat mau berubah. Dia sudah niat hijrah. Cuma ajalnya aja kedatangan dulu, lebih dulu, kemudian dia mati. Oh, nggak bisa ribut. Akhirnya Allah kirim malaikat untuk mengukur lebih dekat ke negeri mana dia. Allah jadikan dia lebih dekat ke negeri yang baik, sehingga dia diambil dan dicatat oleh malaikat rahmat. Subhanallah jemaah. Maka antum yang mau berubah harus cari lingkungan yang baik. Ganti teman-teman. Teman-teman yang narkoba, ganti nih. Cari teman-teman yang baik. Antum kalau temannya suka ke masjid, akan diajak ke masjid. Dengar azan, deh sudah azan, yuk kita ke masjid. Tapi kalau temannya suka dangdutan, antum diajak kemana? Bismillah, kemana? Dangdutan. Itu teman. Maka antum harus berubah, temannya pun berubah. Lalu yang terakhir untuk yang hijrah, antum jangan menunda-nunda hijrah antum. Jangan. Kenapa? Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kalian, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk kembali kepada Allah, hatinya untuk lembut dan lunak kepada zikrullah. Ayat ini turun setelah 13 tahun dari Islam itu ada. Ibnu Abbas cerita itu peringatan dari Allah. Kita ini yang sudah Islam puluhan tahun, coba, apa belum saatnya kau berubah? Belum saatnya kau jadi lebih baik? Apa kau akan menunda nanti? Kapan? Jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Mereka butuh waktu yang lama. Tobat nanti kalau aku umur 70 tahun. Nanti kalau aku 60 tahun. Nanti kalau aku pensiun, aku akan ke masjid. Ada yang mengatakan seperti itu. Nanti Ustaz, anak kalau sudah pensiun, anak dengar azan akan ke masjid. Subhanallah. Jangan sampai kau terlambat, akhirnya hatinya keras.
nasihat tidak lagi bermanfaat buat kita. Kebanyakan mereka jadi orang-orang fasik. Maka jamaah, antum jangan tunda-tunda. Segera kalau mau berubah, apalagi yang umurnya udah 40 tahun. Baik, Anda mau kasih hadiah nih. Orang yang umur 40 tahun tuh baca doa apa? Apa doanya? Yang jawab yang